Nah, kalau saya melihat dari apa yang dikampanyekan atau dijadikan platform untuk menghidupkan kembali Gus Dur dalam pengertian pemikiran, perjuangan, gagasan, dan juga praksis baik di Indonesia dan di dunia, dan kemudian kita bandingkan dengan perkembangan-perkembangan yang terakhir dengan kasus-kasus yang konkret, terutama yang terkait dengan perkelahian antara atau berkonflik antara PBNU dengan DPP PKB ini, maka saya ya harus mau mengatakan secara jujur dalam perspektif saya, ini jauh panggang dari api. PBNU sama sekali tidak ada satu upaya untuk memberikan semacam pandangan mengenai bagaimana etika bernegara dan berdemokrasi itu sudah dicenderai dengan kasus MK. Bahkan sekarang ini ketika orang banyakkan dari masyarakat sipil terutama menghendaki ada upaya melaksanakan hak angket oleh DPR karena ada dugaan-dugaan irregularities atau ketidaknormalan di dalam mengelola pilpres, pemilu, pileg, penghitungan suara dan lain sebagainya. Saya belum dengar bagaimana suara PBNU dalam hal ini. Yang ada justru malah Sekjen PBNU bikin vlog yang tadi itu, yang menunjukkan bahwa pemihaannya terhadap salah satu paslon, seolah-olah ingin membuktikan apa statementnya benar, padahal menurut saya itu sangat memalukan. Karena apa? Karena itu berarti ya PBNU sama sekali tidak netral. Data di TPS-TPS khususnya di Jawa Timur menunjukkan bahwa mayoritas pemilih PKB memilih pasangan calon nomor 2, Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden. Saya kira pesannya cukup jelas untuk kita semua. Prof. Hikam, saya tertarik tentang civil society, bahwa NU atau PBNU adalah sebuah organisasi besar yang harusnya lebih concern terhadap civil society, dan itu sudah dilakukan oleh Gus Dur. Gus Yahya ingin Gus Dur, mungkin ide-idenya gitu ya. Mungkin yang pertama, apakah statement Gus Yahya kemudian dengan realitas programnya yang dijalankannya sesuai dengan yang apa dicita-citakan atau bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan tadi itu tentu kita harus melihat apa yang sekarang ini dihasilkan atau dimunculkan sebagai produk dari kepemimpinan Gus Yahya dan tim setelah pasca Muktamar Lampung. Ya memang belum terlalu lama ya, namun saya kira karena dinamika politik, sosial, ekonomi, dan juga di pemikiran-pemikiran yang ada dalam masyarakat yang sangat cepat ini, mau tidak mau kita juga berhak untuk melakukan penilaian ya, walaupun tentu belum tuntas, tapi sudah bisa menjadi satu indikator begitu. Nah, kalau saya melihat dari apa yang dikampanyekan atau dijadikan platform untuk menghidupkan kembali Gus Dur dalam pengertian pemikiran, perjuangan, gagasan, dan juga praksis baik di Indonesia dan di dunia, dan kemudian kita bandingkan dengan perkembangan-perkembangan yang terakhir dengan kasus-kasus yang konkret, terutama yang terkait dengan perkelahian antara atau berkonflik antara PBNU dengan DPP PKB ini, maka saya ya harus mau mengatakan secara jujur dalam perspektif saya, ini jauh panggang dari api. Artinya boro-boro bisa mewujudkan, mengimplementasikan pemikiran dan gagasan Gus Dur yang sangat besar dan sangat
relevan dengan dinamika bangsa dan dunia, wabil khusus Nahdlatul Ulama di dalam memimpin bangsa dan masyarakat sipil di Indonesia ini. Maka apa yang dilakukan oleh PBNU di bawah Gus Yahya dan sekjennya terutama Gus Ipul ini justru menurut saya ada distorsi yang sangat serius. Tadi beberapa udah dikemukakan oleh Profesor Hanif dan juga dianalisis oleh Yai Mukhlas. Sehingga ya saya harus mengatakan bahwa ini adalah satu warning bahwa kalau kejadian-kejadian seperti sekarang ini baik secara makro maupun mikro yang dilakukan oleh PBNU ini terus, maka bukan saja NU akan kelihatan kehilangan kepemimpinan di dalam masyarakat sipil Indonesia, tapi barangkali malah menjadi menjadi target bullying ya dari masyarakat, apakah masyarakat sipil, apakah masyarakat politik, bahkan juga barangkali menjadi permainan dari negara, dalam hal ini pemerintah. Nah, oleh karena itu saya kira sudah waktunya, kalau kemarin saya mengatakan ini harus dicampur tangani oleh para masyayikh ya, ini saya kira juga umat Nahdlatul Ulama harus bareng-bareng untuk melakukan semacam ya desakan lah agar supaya PBNU ini mawas diri dan memperbaiki. Ya, entah dengan cara apa agar supaya hal-hal yang memalukan seperti konflik antara Ipul dengan Muhaimin ini dihentikan dan kemudian NU atau PBNU mengurusi hal-hal yang memang fundamental seperti yang tadi dikatakan ya Mukhlas. Ini PBNU kan seharusnya menghadapi satu ujian untuk mengetes bagaimana posisi NU sebagai organisasi masyarakat sipil ketika menghadapi satu contoh saja. Sebagaimana kita sudah singgung berkali-kali, NU sama sekali atau PBNU sama sekali tidak ada satu upaya untuk memberikan semacam pandangan mengenai bagaimana etika bernegara dan berdemokrasi itu sudah dicederai dengan kasus MK. Bahkan sekarang ini ketika orang banyakkan dari masyarakat sipil terutama menghendaki ada upaya melaksanakan hak angket oleh DPR karena ada dugaan-dugaan irregularities atau ketidaknormalan di dalam mengelola pilpres, pemilu, pileg, penghitungan suara dan lain sebagainya. Saya belum dengar bagaimana suara PBNU dalam hal ini. Yang ada justru malah Sekjen PBNU bikin vlog yang tadi itu, yang menunjukkan bahwa pemihaannya terhadap salah satu paslon. Seolah-olah ingin membuktikan apa statementnya benar, padahal menurut saya itu sangat memalukan. Karena apa? Karena itu berarti ya PBNU sama sekali tidak netral. Jadi ada pesan di dalam vlog tadi itu seolah-olah dia ingin menunjukkan, tuh saya buktikan kan, saya ingin membuktikan bahwa dengan kemenangan 02 itu maka PKB itu tidak bagus. Nah, akhirnya kan dia seperti pengamat politik juga yang memihak kepada salah satu paslon ya, dan kemudian melakukan semacam komentar terhadap kegagalan dari paslon lain atau partai politik lain. Itu sesuatu yang sama sekali berbeda dengan apa yang seharusnya dilakukan kalau dia konsisten bahwa PBNU sama sekali tidak cawe-cawe dalam urusan politik praktis. Apa sih susahnya untuk shut up atau menutup mulut dalam soal kayak begini? Nggak ada susahnya. Dia menjadi susah karena Ipul atau Gus Ipul tampaknya ada semacam balas dendam kurang enak gitu ya, yang dibawa entah sejak kapan dengan Muhaimin Iskandar.
ya kan? Seolah-olah kan ini adalah ada waktunya untuk balas dendam begitu, untuk mengatakan hal seperti itu. Nah, sayangnya Gus Imin, Gus Ami adalah bukan politisi ecek-ecek. Jadi kemudian ada sambutan yang tidak kalah tegas dan bahkan menjadi viral ketika Ipul kemudian dianggap ada itu omongan, coba omongannya makelar, kan begitu. Ya, itu jadinya kemudian malah menjatuhkan lagi bukan saja pribadi Ipul tapi malah ya masuk kepada ranah yang bukan pribadi, yaitu menjadi institusional. Nah, kegagalan di dalam memenuhi janji platform ketika muktamar itu, menurut saya seperti sudah saya katakan sejak dulu itu adalah karena PBNU di bawah Gus Yahya ini kemudian lebih memfokuskan kepada hal-hal yang bersifat instrumental ketimbang hal-hal yang bersifat prinsipil, yaitu bagaimana menjaga marwah akhlakul karimah yang menjadi basis dari semua kinerja dan perbuatan yang harusnya dijadikan landasan oleh PB. Justru yang dipikirin sejak awal itu bagaimana kemudian PBNU seolah-olah harus menunjukkan kekuasaannya. Ya, misalnya dengan membubarkan PKPNU, KMNU, lalu kemudian memanggili para cabang yang dianggap tidak sesuai pandangan politiknya, kemudian masing-masing oknum PBNU kemudian menjadi jurkam diam-diam. Itu semua adalah ekspresi dari kecenderungan instrumentalistik. Nah, sayangnya, ini yang saya harus tekankan Mas Yusuf ya. Sayangnya lembaga PBNU yang namanya Syuriah yang dipimpin oleh Rois Am yang sebetulnya secara tradisional adalah agul-agulnya NU ketika ada masalah. Ini malah kalau tidak diam saja juga ikut di dalam percaturan instrumental itu. Sehingga sampai sekarang pun ketika kita mengetahui kasus ada pembubaran pengajian oleh the so-called Wahabi. Anda dengar gak Rois Am ngomong? Mengkondem urusan kayak begini ini. Atau nuntunilah kalau nggak mengkondem. Menyuruh stop gitu. Ini Rois Am ini juga aneh menurut saya. Jadi kayaknya ya mohon maaf kalau saya harus mengatakan, kalau saya ingat almarhumlah Gus Dur yang selalu mengingatkan kita-kita yang di dekatnya untuk jadi Rois Am itu orang harus betul-betul alim alamah dan mampu di dalam menguasai ya katakanlah praktis sufisme selain fikih yang tinggi. Nah, kalau saya lihat sekarang ini kayaknya Rois Am nggak ada kualifikasi ke situ. Sehingga kemudian tidak bisa nuturi PBNU Tanfidiyah. Ya saya tidak tahu kalau kemudian nanti ada yang bilang, oh sudah dituturi tetapi tidak diumumkan di dalam medsos atau di dalam media, dalam televisi. Ya oke lah barangkali demikian. Tapi faktanya kan saya tidak pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Rois Am di dalam masalah besar seperti pengkhianatan terhadap etika yang dilakukan oleh MK. Kemudian juga tidak ada teguran terhadap apa yang dilakukan oleh pelaksana atau penyelenggara pemilu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan bahkan ketika ada kasus yang sangat super memalukan yaitu ormasnya NU membubarkan pengajian, juga diam-diam saja. Ini sudah luar biasa menurut saya. Ini bukan cuma jauh dari pemikiran Gus Dur, itu baina sama wasubur sudah. Ya, jadi kemudian ya kalau kemudian di netizennya pada suka tuh tidak ada satupun yang mencoba bela-belain posisi Gus Ipul di dalam konflik dengan Imin. Itu ya wajar-wajar saja karena netizen pada suka juga terdiri dari orang-orang waras yang bisa menyaksikan apa yang berkembang di dalam PBNU ini, begitu loh.
Walaupun kadang-kadang saya tidak setuju dengan para netizennya Mas Yusuf ini ya, tetapi menurut saya mayoritas mereka itu adalah ya masih memegang apa yang menjadi komitmen dari Nahdlatul Ulama, sehingga komentar-komentarnya kalau melihat apa mafsadah yang dibikin oleh oknum-oknum PBNU ini juga mau mengkritik. Nah, oleh karena itu ya Mas ya, kalau saya ditanya tentang bagaimana menjadi masyarakat sipil di Indonesia, saya khawatir kalau ini tidak ada semacam revisi internal oleh PBNU, terutama oleh Suriah kepada Tanfidiyah, maka ya sorry saja, Nahdlatul Ulama akan diketawai sebagai mantan pelopor di dalam masyarakat sipil Indonesia. Yang ada adalah oknum-oknum yang masih setia kepada masyarakat sipil, tetapi mereka mungkin sudah malu kalau dianggap mewakili Nahdlatul Ulama. Karena yang diwakili juga nggak care sama mereka atau tidak peduli sama mereka. Jadi apapun